Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita lanjutkan membacakan tafsir Ibnu Katsir di surat yang ke-105, surat Al-Fil, surat Makkiyah, terdiri dari 5 ayat yang diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Disebutkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Disebutkan di sini, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dan sijil. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Ayat ini, surat ini menceritakan, mengisahkan bagaimana tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Disebutkan tentara bergajah itu ialah tentara yang datang dari Yaman, yang dipimpin oleh Abrahah al-Habsyi, ya, berarti orang Habasyah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Maka Allah Ta'ala sendiri mempertahankan rumahnya, Baitullah, ya, yang agung. Ini merupakan salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada warga Quraisy, yang berupa penghindaran warga Quraisy dari mereka yang bertekad bulat untuk meruntuhkan Ka'bah dan menghilangkan jejaknya sama sekali. Akan tetapi Allah membinasakan mereka, ya. Itu bukan untuk bukan berarti membela kaum Quraisy, ya, tapi memang untuk meninggikan atau membela Baitullah, ya. Mereka adalah kaum yang ingin menghancurkan Baitullah, ya, dan Allah menyelamatkan rumahnya, ya. Disebutkan di sini juga, ya, bahwasanya mereka adalah kaum Nasrani. Agama mereka mendekati dengan agama Quraisy itu sendiri, yaitu menyembah berhala, ya. Kemudian peristiwa besar ini merupakan batu loncatan bagi pengutusan Rasulullah SAW, ya. Sebab di tahun itu beliau dilahirkan, ya, menurut pendapat yang paling masyhur, ya. Jadi di sini disampaikan juga Allah mengagungkan Baitullah, ya. Allah membela rumahnya dari orang-orang Habsyi, ya, bukanlah untuk menolong, tadi ya disebutkan, bukan menolong warga Quraisy, ya, dalam mengalahkan kaum Habsyi. Kenapa kita disebutkan seperti itu? Ya, karena Allah juga tidak menyebutkan bahwasanya Quraisy itu adalah lebih baik daripada kaum Habsyi, ya, supaya tidak salah makna bahwasanya Allah menolong orang-orang Quraisy, ya, tapi semata-mata memang untuk menolong rumah Allah, ya, memelihara Baitullah. Secara ringkas disebutkan kisahnya, ya, bahwasanya Abraha ini membangun sebuah gereja di kota Son'a, ya. Kemudian sebuah bangunan yang tinggi menjulang ditaburi dengan batu permata di setiap penjurunya. Dia bertekad untuk memindahkan warga Arab ke sana, bukan ke Ka'bah lagi. Dia menyerukan hal itu di daerah kekuasaannya. Maka timbullah kebencian dari orang-orang Quraisy, ya. Kemudian Adnan dan Qahtan, ya, warga Adnan dan Qahtan yang sangat murka, ya. Mereka sangat murka sampai-sampai salah seorang dari mereka pergi ke sana dan masuk ke dalam gereja di malam hari, lalu membuat kerusuhan di dalamnya. Kemudian dia kembali pulang. Hal itu diketahui oleh Abraha. Kemudian dia bersumpah akan pergi menuju Baitullah di Mekah dan akan merobohkannya menjadi berkeping-keping. Sedangkan menurut riwayat Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa ada seorang pemuda Quraisy ke dalam gereja itu lalu membakarnya. Nah, ini ada dua riwayat, ya. Riwayat menyampaikan yang satu tadi membuat kerusuhan, yang satu ini membakar, ya. Padahal ketika itu angin sangat hebat sekali, kemudian terbakarlah gereja besar itu dan roboh ke tanah.
Maka selanjutnya Abraha pergi dengan membawa bala tentara yang sangat banyak dan kuat, ikut pula bersamanya seekor gajah yang sangat besar badannya. Nama gajah tersebut adalah Mahmud. Ya. Warga Arab berpandangan bahwa mereka harus mempertahankan Ka'bah, maka keluarlah Dzunafar bersama kaumnya. Dia adalah salah seorang pemuka dari Raja Quraisy ya. Akan tetapi dengan begitu mudah dihancurkan dan ditawan oleh Abraha. Demikian pula halnya Nufail bin Habib al-Khas'ami. Ya, Khas'ami. Ya, dia ikut menghalangi gerakan Abraha bersama kaumnya selama 2 bulan terus-menerus. Akan tetapi mereka pun dikalahkan oleh Abraha. Dia menawan Nufail serta hendak membunuhnya. Akan tetapi dimaafkan dan ditugaskan sebagai penunjuk jalan ke negeri Hijaz. Ya. Penduduknya malah bersikap ramah dan ikut mengirimkan Abu Rogal sebagai penunjuk arah. Sedangkan ketika Abraha dan bala tentaranya sampai di kota Mughammas, yaitu suatu tempat yang berdekatan dengan kota Mekah, Abraha turun. Bala tentaranya merampas harta kekayaan warga Mekah yang terdiri dari unta-unta dan lain sebagainya. Kemudian mereka merampasnya dan di antara harta rampasan itu terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Ya, milik kakeknya Rasulullah SAW. Lalu Abraha mengutus Hanatoh al-Himyari dan memerintahkan kepadanya agar menangkap warga Quraisy yang paling terhormat untuk menghadap kepadanya dan memberitahukan kepada mereka bahwa bala tentara Abraha tidak datang untuk memerangi mereka kecuali bila mereka menghalangi. Hanatoh pun datang membawa Abdul Muthalib ya. Abraha menghormatinya dan turun dari kursinya, lalu duduk bersama di atas permadani dan bertanya kepadanya melalui penerjemahnya tentang keinginannya. Abdul Muthalib menjawab, "Aku hanya ingin Anda mengembalikan 200 ekor unta kepunyaanku." Abraha berkata, "Aku sangat heran dengan pandanganmu ini, dan perkataanmu itu telah membuatku antipati kepadamu. Apakah engkau mengajak aku membicarakan 200 ekor unta milikmu yang telah aku ambil dari engkau? Lupakan rumah yang merupakan simbol agamamu, ya. Yes. Dan engkau melupakan rumah yang merupakan simbol agamamu dan agama nenek moyangmu, yaitu Baitullah tadi gitu ya. Padahal aku datang untuk menghancurkannya. Dan engkau tidak membicarakan hal itu denganku." Abdul Muthalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan rumah itu Baitullah itu adalah ada yang memilikinya," gitu ya. "Dan dia sendiri yang akan mempertahankannya." Abraha berkata, "Dia tidak akan sanggup menghalangi aku." Kata Abdul Muthalib, kamu akan berurusan dengan dia. Ya, maksudnya dengan Allah. Setelah itu Abraha pun mengembalikan unta-unta tadi kepada Abdul Muthalib. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ya. Kemudian dia pulang menemui warga Quraisy dan memerintahkan mereka untuk berlindung di puncak-puncak gunung Mekah sebab khawatir mereka akan ditimpa amukan bala tentara Abraha. Selanjutnya dia berdiri dengan beberapa warga Quraisy berdoa kepada Allah. Abdul Muthalib memegang pintu Ka'bah dan berkata, "Tidak ada kesedihan. Sesungguhnya seseorang telah mempertahankan miliknya, maka pertahankanlah milikmu." Ya, jadi Abdul Muthalib berdoa ya kepada Allah, maka pertahankanlah milikmu gitu ya. Dia berkomunikasi dengan Allah, kemudian kekuatan dan muslihat mereka selamanya tidak akan pernah mengalahkan muslihat engkau gitu ya. Ketika Abraham mempersiapkan gajahnya dan mengarahkannya ke kota Mekah, datanglah Nufail bin Habib ya yang tadi ya, dan berdiri di samping gajah itu, lalu memegang telinganya sambil mengatakan, "Mogoklah hai Mahmud ya. Mogoklah hai Mahmud, kembalilah dengan benar ke tempat dari mana kamu datang, sebab kamu kini berada di negeri Allah yang haram." Kemudian dia pun melepaskan telinganya. Tidak lama kemudian gajah itu pun mogok ya. Nufail segera pergi dan berlari kencang hingga tiba di puncak gunung dan menyatu dengan warga Quraisy lainnya. Adapun bala tentara bergajah, mereka memukuli gajah agar berdiri, namun dia tetap tidak mau. Tidaklah mereka mengarahkan gajah ke arah yang mana saja, melainkan gajah itu pergi. Akan tetapi bila diarahkan ke Baitullah yang mulia, gajah pun mogok. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari sijil, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Ya, ini ayat yang berikutnya ya. Yaitu Ibnu
Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Ubaid bin Umair berkata, ketika Allah hendak membinasakan bala tentara bergajah, Dia mengutus sekawanan burung kepada mereka yang bermunculan dari lautan seperti burung-burung penyambar. Setiap burung membawa 3 buah batu, ya, 2 batu di kedua kakinya dan 1 lagi di paruhnya. Burung-burung itu datang tepat di atas kepala tentara bergajah, kemudian bersuara dan melemparkan bebatuan yang di kedua kaki dan paruhnya itu. Ketika itu tidak ada satupun yang menimpa kepala seseorang, melainkan batu itu akan keluar dari duburnya, ya, saking panasnya. Dan tidak ada satupun dari batu itu yang menimpa anggota tubuh seseorang, melainkan akan keluar dari sisi yang sebelahnya. Demikianlah dahsyatnya azab Allah yang menimpa bala tentara Abraha. Sedangkan Abdul Muthalib dan warga Quraisy juga ikut pula bersama mereka, ya. Nufail al-Khos'ami, ya. Kemudian Mat'am bin Adi, Umar bin Al-Aiz al-Makhzumi, Mas'ud bin Amr as-Saqafi, ya, melihat di atas Gua Hiro apa yang dilakukan oleh bala tentara Habsyah dan siksa yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala terhadap tentara bergajah tersebut. Ketika itulah Nufail mengatakan, tiada tempat berlari bila Tuhan yang mengejar, dan Asyramlah yang kalah, bukan yang menang. Ya. Mereka menyaksikan siksaan Allah kepada tentara bergajah. Muqatil bin Sulaiman menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy mendapatkan harta yang berlimpah ruah yang dirampas dari mereka dan dari apa yang mereka bawa. Sedangkan Abdul Muthalib sendiri mendapatkan emas sepenuh lubang, ya. Atha bin Yasar mengatakan tidak semuanya terkena siksa pada saat genting tersebut. Di antara mereka ada yang langsung mati dan ada yang berjatuhan daging-dagingnya sepotong demi sepotong. Dan mereka itu adalah bala tentara yang melarikan diri. Karena Allah mengutus Muhammad SAW, maka salah satu nikmat yang patut diingat oleh warga Quraisy ialah tindakan Allah yang telah memporak-porandakan tentara Habasyah demi kelangsungan hidup mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari sijil. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Ya. Nah, pada saat itu ya, turunlah surat tadi gitu ya. Turun surat Al-Fil. Kemudian ababil disebutkan, apa maksud ababil? Yaitu kawanan yang banyak sekali yang datang dari segala penjuru. Ibnu Hisham mengatakan orang-orang Arab tidak pernah menggunakan kata itu dalam bentuk tunggal. Akan tetapi Imam Nasa'i telah berkata, aku pernah mendengar sebagian ahli nahwu mengatakan bahwa bentuk tunggal dari ababil yaitu ibil, ya. Adapun mengenai sijil, Ibnu Hisham mengatakan Yunus an-Nahwi dan Abu Ubaidah mengabarkan kepadaku bahwa di kalangan warga Arab kata itu berarti keras sekali. Namun sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan bahwa itu merupakan gabungan dari 2 kata Parsi. Ya, warga Arab menjadikannya satu kata. Kata itu ialah sinju dan jilu. Ya, sinju dan jilu. Yang pertama berarti batu dan yang kedua berarti tanah. Maka arti ini seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa sijil, ya digabung ya, adalah batu yang terbuat dari tanah. Sedangkan asfu ya berarti daun tanaman atau daun kubis bila dimakan oleh hewan kemudian berubah menjadi kotoran. Adapun makna ayat di atas adalah sesungguhnya Allah Ta'ala telah membinasakan, menghancurkan dan mengembalikan makar mereka kepada diri mereka sendiri dan tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Dan Allah telah membinasakan mereka secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang kembali pulang menceritakan peristiwa mengerikan itu melainkan dalam keadaan luka parah, sebagaimana halnya yang terjadi pada raja mereka Abraha. Dia termasuk orang yang daging dan anggota tubuhnya berjatuhan, ya, sepotong demi sepotong, satu jari demi satu jari. Ketika sampai di negerinya yaitu San'a, hatinya telah terbelah. Dan tidaklah dia mati demi Allah melainkan setelah menceritakan sesuatu yang telah menimpa mereka kemudian mati, ya. Lalu pemerintahan berganti ke tangan putranya Yaksum, kemudian dilanjutkan lagi oleh putranya yang kedua Masruq. Setelah itu mereka semua diusir oleh Raja Saif bin Yazan al-Himyari dengan bantuan Kisra. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dikabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah, yakni
Allah Ta'ala telah menahan tentara bergajah memasuki kota Mekah, dan dia menguasakan kota Mekah kepada rasulnya dan kaum mukmin, dan kehormatan kota ini telah pulih pada hari ini, sebagaimana pulihnya kehormatan itu tempo hari. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan hal ini kepada yang tidak hadir. Demikian ringkasan tafsir surat Al-Fil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.